Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa metode pembelajaran yang paling tepat untuk zaman milenial ini adalah student-based learning, yaitu model pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Banyak yang tanya, bedanya apa Pak Eko? Gampang, lihat aja di kelas Anda. Kalau guru atau dosen Anda bicara lebih banyak daripada siswa Anda, berarti itu artinya masih teacher-centered learning. Tapi kalau studentnya lebih banyak berbicara, berdiskusi, berdebat, bagus, itu sudah student-centered learning. Nah, bagaimana kita bisa tahu sebagai kepala sekolah, apakah sebuah kelas itu sudah student-centered learning atau masih mengarah kepada teacher-centered learning? Saya akan sharingkan eksperimen saya. Di sebuah sekolah, saya bereksperimen dengan seorang kepala sekolah, guru-gurunya belum ada yang tahu ketika itu. Kita belikan guru-guru kita itu apa? Sepatu baru. Wah, senang guru-gurunya diberikan sepatu baru, baik yang wanita maupun yang pria. Tetapi ada syaratnya. Sepatu ini tidak boleh dipakai di rumah. Sepatu ini hanya bisa dipakai untuk mengajar. Nah, guru-guru itu tidak tahu bahwa di sepatunya kita tanamkan chip. Kita tanamkan sensor. Buat apa kami tanamkan sensor di guru-gurunya itu? Kepala sekolah sekarang bisa melihat apakah dalam sebuah kelas gurunya itu hanya diam saja di depan, atau dia keliling-keliling melihat pekerjaan siswa satu demi satu, atau dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika selama 1,5 jam atau 2 jam pelajaran itu sepatunya nggak kemana-mana, alias di situ-situ aja, itu pasti masih teacher-centered learning. Ada yang cuma duduk saja gurunya, atau cuma berdiri saja di papan tulis, nggak pernah beranjak dari posisi perimeter papan tulis. Tetapi kalau kita lihat gurunya pindah-pindah, jalan-jalan, posisinya berganti-ganti, wah ini pasti gurunya mengajar dengan baik, memiliki cara belajar yang memperhatikan siswa, ya. Karena apa? Karena kita melihat terjadi perubahan koordinat pada posisinya dia tadi. Nah, di sini bukan untuk menghukum gurunya, tetapi kepala sekolah menjadi tahu bahwa mungkin dia harus memberikan pelatihan lebih kepada sejumlah guru yang masih mengajar secara konservatif. Berdiri di depan, ambil spidol atau ambil kapur, nulis di depan, bicara sendiri, dan semua yang lain harus mendengarkan. Ada lagi teman saya membuat cara yang lebih murah, tidak pakai sensor. Apa? Diam-diam di kelas itu dia pasang mikrofon. Kemudian sampling dari suara guru diambil. Selama 2 jam dia lihat banyakkan gurunya yang ngomong atau banyakkan siswanya yang ngomong. Ternyata dari 90 menit, 80 menit isinya suara gurunya semua, atau suara dosennya semua. Artinya kelas itu masih jauh dari menerapkan student-centered learning. Itulah salah satu cara kreatif untuk menerapkan IoT bagi kepentingan pendidikan. Terima kasih.